Perkenalkan, nama saya Sonia dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri Seksi C Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari jarak maksimum dengan bantuan metris, di mana tugas ini sebagai tugas kuliah dari mata kuliah Fisika 1. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari jarak maksimum pada gambar gerakan parabola. Nah, saya akan menggambarnya terlebih dahulu. Nah, di sini bola dilemparkan jarak dengan 30 derajat. Di sini saya akan memberikan titik A, titik B, dan titik C. Di antara B ini terdapat V, nol, Y, B, dan di terdapat F, Y, A. Nah, di bagian sini saya akan menuliskan F0x, di mana F0x adalah dan saya memberikan pada sudut 30 derajat seperti yang tadi saya sudah berikan. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari rumus hukum pada jarak maksimum pada gambar tersebut. Nah, saya akan memulai dari titik A hingga titik B, lalu nanti dilanjutkan pada titik B hingga titik C. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari titik A hingga titik B. Dimana VT sama dengan F0 min G kali T, di mana FT adalah F0 Y B dan FO adalah F0 Y A plus G kali T. Nah, lalu FOYB sama dengan 0 dan FOYA sama dengan F0 kali sin alfa min G kali T AB. Mengapa min? Karena boleh dilemparkan ke atas. Lalu bisa didapatkan TAB sama dengan F0 kali sin alfa per G. Sehingga kita bisa menemukan SAB sama dengan F0X dikali TAB. Dimana tadi saya sudah memberitahu bahwa FOX adalah F0 kali cos alpha dikali TAB yang sudah kita dapat F0 dikali sin alpha per G. Sehingga kita bisa menggabungkan menjadi F0 kuadrat dikali cos alpha dikali sin alpha per G. Nah, tadi kan sudah mencari dari titik A hingga titik B. Nah, sekarang saya akan mencari dari titik B hingga titik C. Di mana FT sama dengan F0 plus G kali T. FT adalah F0YC dan F0 adalah F0YB ditambah G kali TBC. F0YC FOYB nya kan tadi udah diberitahu bahwa 0 ditambah G kali TBC, sehingga kita bisa dapat F0YC sama dengan G kali TBC, sehingga kita bisa mendapatkan TBC sama dengan F0YC per G, di mana F0YC yang sama dengan F0 kali sin alpha per G, sehingga kita bisa mendapatkan SBC sama dengan F0x dikali TBC, di mana F0x adalah F0 kali cos alpha dan TBC adalah F0 dikali sin alpha per G, sehingga kita bisa menggabungkan F0 kuadrat dikali cos alpha dikali sin alpha per G. Gabungkan kedua jarak tersebut, yaitu jadi S max sama dengan SAC ditambah SBC, di mana SAC tadi sudah didapat F0 kuadrat dikali sin alpha dikali cos alpha per G, dan SBC juga sama F0 kuadrat dikali sin alpha dikali cos alpha per G, sehingga kita dapat menggabungkan
di sini saya akan menjelaskan rumus efektif pada jarak maksimum pada gambar tersebut tadi. Nah, di mana rumus efektif itu saya diketahui. Saya membalikan bahwa alfa sama dengan 30 derajat dan F0 sama dengan P7M per S. Nah, kita sudah mendapatkan bahwa tadi SAC sama dengan 2 dikali F0 kuadrat dikali sin alfa dikali cos alfa per G. Lalu kita masukkan menjadi 2 kali P7 kuadrat dikali sin 30 dikali cos 30 per G. Lalu kita bisa menggabungkan 2 dikali P7 kuadrat dikali sin 30 0,5 dikali cos 30 0,86 per G. Nah, di sini saya akan memberitahu bahwa 1 per G sama dengan 1 per 9,87 sama dengan 0,102. Nah, sehingga kita bisa menggabungkannya menjadi seperti ini. 0,86 dikali P7 kuadratnya bisa diubah menjadi P kuadrat pagar 14 titik P pagar 49 lalu dikali 0,102 yang didapat dari 1 per G. Nah, sekarang saya akan menghitung secara metris pada persamaan pertama. Persamaan pertama. Dimana persamaan pertama saya akan mengambil P7 dikali P7. Saya akan mengalikannya secara metris. Kita taruh P7 dipisah. Lalu kita kalikan P pagar 7 P pagar 7. Kita bisa didapat P kuadrat pagar P7. Lalu bisa dengan cara mengalikannya seperti ini. Lalu kita bisa juga mengalikannya juga seperti itu menjadi 7 titik P pagar 49. Lalu saya akan menjumlahkan secara metris. Sehingga bisa didapat P kuadrat pagar 7P tambah 7P pagar 49. Nah, dalam metris tidak boleh ada keluar sehingga kita dapat menjadikan seperti ini. P kuadrat pagar 7P tambah 7P 14P pagar 49. Nah, kita bisa memajukan angka puluhan tersebut ke depan menjadi seperti ini. 9, 4-nya kita majukan ke depan menjadi 14 P ditambah 4 pagar P kuadrat. Nah, sekarang kita bisa memajukan kembali puluhan tersebut ke depan menjadi P kuadrat plus P pagar 4P plus 4 pagar 9 menjadi seperti ini. Nah, saya akan lanjutkan dengan persamaan kedua. Dimana persamaan kedua adalah 86 dikali 102 dikali 10 pangkat min 5. Kita kalikan secara metris. 86 kita bisa dikali 1 pagar 0 pagar 2 kali 1 pagar 0 pagar 2. Kita kalikan secara metris kali menjadi 8 pagar 0 pagar 16. Lalu ini bisa dikali lagi 6 dikali 0 kali 12. Nah, dalam metris sudah ada puluhan, bisa kita ubah menjadi 8 1 6 lalu 6 1 2. Lalu kita tambahkan secara metris. Kita bisa mendapatkan 8 7 7 2. Lalu kita mencari persamaan ketiga, yaitu persamaan terakhir, di mana persamaan ketiga adalah persamaan 1 dikali persamaan 2. Persamaan 1 kita sudah menemukan P kuadrat ditambah P pagar 4 titik P plus 4 pagar 49. Lalu persamaan kedua kita mendapatkan 8772. Lalu kita kali 10 pangkat min 5. Kita kalikan secara metris. 8772 dikali P kuadrat plus P pagar 4 titik P plus P plus 4 plus pagar 49 sama dengan
8 dikali P kuadrat ditambah 8 titik P pagar 32 titik P plus 32 pagar 72. Sama cara pengalian 7 kali P kuadrat plus P pagar 4 titik P plus 4 pagar 49. Sama seperti yang pertama, 8, 7, 72 dikalikan secara metris didapatkan seperti ini. Lalu hasilnya kita tambahkan secara metris didapatkan menjadi 8 titik P kuadrat plus 12 titik P plus 4 pagar 7 P titik P kuadrat ditambah 2 titik P ditambah 2 pagar 7 titik P kuadrat ditambah 8 titik P ditambah 9 pagar 2 titik P kuadrat ditambah 8 pagar 8 titik P plus 2 pagar 8. Ini adalah rumus dari S max. Lalu kita kalikan dengan 10 pangkat min 5. Kita mencari persamaan ketiga, kita mendapatkan akhir dari rumus efektif dari X max, yaitu 8 titik P kuadrat plus 12 titik P plus 4 dipagari 7 titik P kuadrat ditambah 2 titik P plus 2 pagar 7 titik P kuadrat plus 8 titik P plus 9 pagar 2 titik P kuadrat plus 8 pagar 8 titik P kuadrat plus 2 pagar 8. Karena tadi dikali 10 pangkat min 5, kita majukan hingga menambahkan koma di bagian sisi pertama. 3. Lalu sekarang saya akan memberikan contoh dengan diketahui P sama dengan 17 dengan P sama dengan 1, dimana kita sudah mendapatkan X max sama dengan seperti ini. Kita akan mencari X max dengan rumus efektif, kita dengan memasukkan P sama dengan 1, sehingga didapat 24, pagar 11 pagar 24 pagar 10 pagar 10 pagar 8. Di dalam rumus efek, di dalam matris tidak boleh ada angka puluhan dalam setiap pagar, sehingga kita dapat memindahkan ke depan. Didapat menjadi 25, pagar 3 pagar 5 pagar 1 pagar 0 pagar 8, sehingga kita dapat memutuskan bahwa X max sama dengan 25,35108 meter. Nah, sekarang saya akan mencari dengan P sama dengan 2 dan F sama dengan 27. Nah, P sama dengan 2 dimasukkan ke dalam sini, sehingga bisa didapatkan menjadi 60, pagar 34 pagar 53 pagar 16 pagar 18 pagar 4. Nah, dalam metris tidak boleh ada keluar, sehingga kita bisa memindahkan ruang tersebut ke depan menjadi 63, pagar 9 pagar 4 pagar 7 pagar 8 pagar 8, sehingga kita bisa menemukan bahwa X max-nya menjadi 63,94788 meter. Saya sudah mencari jarak maksimal dengan diketahui V sama dengan 17 hingga 97 dengan titik P dari 1 sampai 9, sehingga bisa didapatkan X max-nya seperti berikut. Sekian penjelasan saya tentang cara mencari rumus umum dan rumus efektif dari jarak maksimum. Terima kasih. Nah, saya punya tantangan nih buat kalian semua. Apa itu tantangannya? Yaitu Matrix Challenge. Apa itu Matrix Challenge? Bagi kalian yang bisa membuktikan bahwa Matrix itu salah, kalian akan mendapatkan 10 juta rupiah. Bagaimana caranya bisa kalian mendapatkannya? Yaitu dengan cara mengunjungi www.sigmatrix.com.